Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Banyak berkat dan kebahagiaan dari Tuhan. Buat yang kurang enak badan atau mungkin lagi sakit, aku doain biar cepat sehat, bisa aktivitas lagi seperti biasa ya. Amin. Gimana nih teman-teman? Gak berasa ya, sekarang kita udah masuk ke minggu ketiga di bulan Maret. Berarti bentar lagi mau akhir bulan nih. Bagaimana keadaan ke 10 bulanan teman-teman? Apa masih on track? Masih aman? Atau sudah mulai ada bocor-bocor halus di sana-sini? Kalau aku pribadi alhamdulillah cash flow-nya masih on track. Ya walaupun memang dompetnya sudah mulai menipis ya, karena kan memang uangnya sudah dipakai dan dikeluarin sesuai dengan anggaran-anggarannya masing-masing. Ngomongin masalah cash flow bulanan ini tuh sebenarnya adalah fundamental dari budgeting atau financial planner. Kalau menurut teori yang pernah aku baca nih ya, hal pertama yang harus kita lakukan ketika belajar tentang budgeting adalah menjaga agar cash flow bulanan kita tetap positif alias nggak over budget. Syukur-syukur kalau misalnya bisa ada sisa yang akhirnya dipakai lagi buat nambah-nambahin tabungan. Pokoknya intinya pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Nah, kemudian barulah kita bisa lanjut ke prioritas selanjutnya, yaitu mengumpulkan dana darurat. Pasti udah sering dong ya dengar istilah dana darurat atau emergency fund ini. Nah, di video kali ini aku mau sharing khusus nih tentang dana darurat ini. Dimulai dari apa sih dana darurat itu? Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk kondisi darurat yang tidak diantisipasi atau tidak diharapkan terjadi. Kondisi darurat yang sering kita temui misalnya mobil rusak mesti ke bengkel, rumah kebanjiran, atau tiba-tiba sekeluarga sakit harus swab atau PCR. Zaman pandemi kayak sekarang kan ya. Dana darurat juga bisa dipakai untuk uang jaga-jaga kalau misal kita harus terpaksa kehilangan pekerjaan atau sumber mata pencaharian. Nah, yang sering tanyain juga, berapa sih jumlah ideal dana darurat yang harus kita kumpulkan? Untuk single itu sebanyak 3-4 kali, menikah 6 kali, menikah dengan anak 1 9 kali, menikah dengan anak 2 atau kerjaannya freelancer atau wirausaha, itu harus punya maksimal 12 kali. Dari apa? Dari pengeluaran bulanan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan hidup ini tuh kayak makan, grocery, tagihan, transport, SPP anak, juga termasuk cicilan hutang ya teman-teman. Kenapa sih harus ada kondisi ideal untuk dana darurat? Kalau misalnya nih kondisinya amit-amit ya, kita mesti kehilangan pekerjaan. Alhamdulillahnya kita udah punya tabungan dana darurat nih. Taruhlah kondisinya kita sudah berkeluarga dengan 1 anak, jadi kita udah punya 9 kali kebutuhan hidup bulanan. Karena kita udah punya uangnya nih untuk memenuhi kebutuhan bulanan, jadi menghindari kita untuk berhutang. Dan diharapkan dalam jangka waktu 6-9 bulan tadi sesuai dengan angka idealnya, kita sudah akan mendapatkan pekerjaan baru. Selanjutnya, dana darurat sebaiknya simpen di mana? Simpen di instrumen keuangan yang aman, gak gampang diambil atau dicuri orang. Selain itu, harus disimpan di instrumen keuangan yang gampang diakses, dan yang paling penting adalah harus mudah dicairkan atau liquid ketika kita butuh uangnya. Rekomendasi dari ahli keuangan yaitu simpan 1 kali di tabungan biasa, sisanya bisa taruh di reksadana pasar uang, deposito atau emas. Nah, udah panjang kali lebar nih ya penjelasan tentang dana daruratnya. Selanjutnya, aku bakal langsung eksekusi nih buat bikin dana darurat untuk keluarga aku. Kondisi keluarga aku adalah menikah dan punya 2 anak. Jadi untuk idealnya, aku butuh simpan 12 kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat. Wow, ini amazing banget ya, angkanya itu sekitar 60 jutaan. Tapi sebelum ke dana darurat nih, aku mau update dulu sinking fund. Pertama ada untuk kebutuhan anak, alhamdulillah nambah 100.000, jadi totalnya ada 200.000.
Ini aku hitung dulu uangnya benar apa enggak 200.000, dan sudah benar, jadi aku simpan lagi. Oh ya, ini buat teman-teman yang tanya, kalau dana sinking fund ini aku dapatnya dari sisa-sisa belanja bulanan ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk perintilan dapur itu juga nambah 50.000, jadi totalnya ada 100.000. Nah, ini uangnya juga aku hitung dulu, bener apa enggak 100.000, ternyata sudah benar. Jadi aku masukin lagi deh ke dalam binder sinking fund-nya. Dan yang selanjutnya itu adalah sinking fund untuk self reward. Ini ada tambahan 50.000, jadi totalnya 85.000. Nah, balik lagi ke penjelasan awal sebelumnya, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk yuk kita bikin dana darurat, karena memang aku sudah bisa menjaga cash flow bulanan aku itu tetap positif ya teman-teman. Sudah gak pernah over budget lagi, alhamdulillah, dan malah ada sisanya. Jadinya ini akhirnya ya udah deh, memang mungkin sudah saatnya aku untuk naik ke level selanjutnya, yaitu membuat dana darurat. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah dana pendidikan. Kalau dana pendidikan ini sebenarnya memang sudah dialokasikan khusus ya teman-teman, bukan dari sisa-sisa belanja, memang ada dana khususnya untuk anak-anak. Dan ini aku kumpulin untuk 2 anak, udah ada kekumpul sebanyak 1.200.000. Dan ini nantinya akan aku simpen di dalam reksadana rencananya ya teman-teman. Balik lagi ke pembahasan dana darurat ya. Kalau ngikutin idealnya tadi kan aku dan keluarga harus ngumpulin 12 kali pengeluaran bulanan, yang kalau dihitung-hitung tuh berarti aku mesti punya dana darurat sekitar 60 juta. Wow banget loh ini nominalnya, angkanya besar banget, dan kayaknya gak mungkin aku ngumpulinnya dalam waktu yang singkat dan serta-merta, kecuali mungkin ada rezeki nomplok dari langit ya turun gitu. Makanya aku gak mau ngoyo, harus maksain langsung ke kondisi ideal. Langkah awal yang akan aku laksanakan adalah ngumpulin 1 kali pengeluaran bulanan dulu, yaitu sebesar 5 juta. Nanti pelan-pelan ditingkatkan lagi jadi 3 kali sampai nanti akhirnya bisa kekumpul ke kondisi ideal yaitu 12 kali. Karena semuanya kan butuh proses ya, gak jreng-jreng gitu langsung seketika tercapai. Aku juga gak pengen buru-buru, nanti takutnya ngos-ngosan. Pelan-pelan aja asalkan on track dan tercapai. Nah, ini seperti biasa, biar semangat, aku mau gambar-gambar dulu di binder ini buat tracker dana daruratnya. Ini cuma buat penyemangat aja sih ya teman-teman, karena aku merasa ada spark joy gitu kalau misalnya bindernya digambar-gambar, jadi biar lebih semangat ngumpulin dana daruratnya. Sebenarnya dana darurat ini tuh kan salah satu manfaatnya adalah menghindari timbulnya hutang baru ya teman-teman. Sementara aku sekarang kan juga sedang berjuang nih buat melunasi hutang konsumtif keluarga kami. Jadi ini sebenarnya udah pernah aku bahas di video sebelumnya yang judulnya bayar hutang atau dana darurat dulu. Udah pernah nonton belum nih? Kalau belum nanti boleh loh ditonton. Nanti aku taruh linknya di description box. Nah, ini untuk 1 tahun ke depan ini aku mau ngumpulin dananya itu sebesar 3 juta untuk dana darurat. Jadi 1 bulannya aku akan ngumpulin sebesar 250.000. Berharapnya memang tadi seperti yang sudah aku ceritain sebelumnya, aku bisa ngumpulin 1 kali dari pengeluaran bulanan yaitu sebesar 5 juta. Cuman karena ini aku sedang berjalan beriringan kan ya, sambil ngelunasin hutang juga dan juga sambil ngumpulin dana darurat. Jadi aku gak mau terlalu yang pasang target terlalu ambisius gitu. Jadinya ini aku mau 3 juta dulu deh di tahun ini. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau bisa lebih daripada itu, bisa sampai kekumpul 5 juta, aku sih lebih seneng ya dan bisa lebih bersyukur. Memang sebenarnya buat belajar ngatur keuangan itu balik lagi ya ke kondisi masing-masing keluarga. Kalau ada teori-teori yang sering kita temukan di internet, di media sosial,
di buku, itu kan ya sebenarnya kan kondisi ideal ya. Cuman kadang-kadang menerapkan teori yang ideal ini nih di kehidupan nyata itu gak gampang juga ya teman-teman. Jadi ini aku menyesuaikan teori-teori yang sudah aku pelajari dengan kondisi keuangan keluarga aku. Nah ini balik lagi ke video, aku udah nyiapin dana untuk dana darurat ini sebanyak 3 bulan ya, karena kan sekarang udah Januari, Februari, Maret. Itu aku udah nyiapin dananya, berarti ada sekitar 750.000. Nah ini aku kasih warna dulu untuk 3 bulan pertama. Jadi mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya aku tetap akan on track mengisi dana darurat ini setiap bulannya ya. Amin. Nah balik lagi kalau cerita tentang kenapa sih aku akhirnya memutuskan buat belajar mengatur keuangan. Sebenarnya ya karena pengalaman buruk akibat pandemi teman-teman. Di tahun pertama pandemi masih bisa bertahan, di tahun kedua ternyata keuangan makin amburadul. Memang terkadang pengalaman buruk itu bisa jadi buat pemacu melakukan hal yang baik ya, tapi ini gak baik buat ditiru sebenarnya. Nah ini udah selesai, alhamdulillah. Aku taruh uangnya dulu buat dana darurat di dalam binder. Sesuai yang tadi udah dijelasin di awal video, kalau dana darurat sebaiknya disimpan di instrumen keuangan yang liquid atau mudah dicairkan. Jadi ini nanti dana daruratnya akan aku taruh di tabungan biasa ya teman-teman. Karena tabungan biasa kan paling cepet, tinggal ditaruh dan tinggal ditarik aja nanti di ATM. Nah alhamdulillah ini sudah selesai membuat dana daruratnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia nonton video aku sampai dengan detik ini. Ini videonya agak lebih panjang ya dari biasa-biasanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan selama di video. Tolong diambil yang baik-baiknya saja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.